Beliau dekat sama Ibu Kanjeng Muda Ratu Kidul, Pantai Laut Selatan. Iya, Ceritanya betul. saya Nah, memang kalau dekat. Jero Bima dekat Saya- juga. Dari Oh, baik. sampai anak saya yang kedua itu pemberian dari Ibu Kanjeng Muda Ratu Kidul, Pantai Laut Selatan. Oh, dan itu tidak sembarang orang loh Jero Bima. Saya nyata Spirit. Oke. untuk orang Bali Baik. percaya spiritual, Betul, betul. alam taksi. Iya. Saya bisa mempunyai kelebihan untuk memanggil roh. Wow. Itu yang saya bisa, tanpa prasarana apapun saya bisa menghadirkan roh di dalam badan manusia. Orang saya tahu kehidupan reinkarnasi zaman apa. Itu contoh yang bisa saya lakukan. Iya, iya, iya. Swastiastu, selamat malam Sobat Lentera TV, apa kabar? Wah, ini sungguh sangat spesial sekali malam hari ini. Elsia sudah berada di salah satu kediaman orang terkenal di Bali. Dan Sungguh tentang ini ini, tentang apa namanya, Soekarno lagi saya lupa. Saya banyak punya pernak-pernik cincin, banyak Soekarno kan punya. Iya, iya cincin. betul, penuh. Dia punya besi Bung kuning, Karno. bilang orang mirah saya juga punya. Iya, dan salah Benda-benda satunya gaib dia punya. salah satunya juga dipajang di ruangan ini ya. Ini Betul baru ya, sedikit. Jero Yang Bima di ya? atas saya punya tempat. Beliau dekat sama Ibu Kanjeng Muda Ratu Kidul, Pantai Laut Selatan. Iya, Ceritanya betul. saya Nah, memang kalau dekat. Jero Bima dekat Saya- juga. Dari Oh, baik. sampai anak saya yang kedua itu pemberian dari Ibu Kanjeng Muda Ratu Kidul, Pantai Laut Selatan. Oh, dan itu tidak sembarang orang loh Jero Bima ya bisa mendapatkan sesuatu Ya, saya, gitu. ya Betul. itu karena kedekatan. Orang-orang pilihan, betul. Ya saya nggak tahu orang pilihan. Banyak orang yang dipilih, bukan Iya. saya aja mungkin. Saya hanya bagian kecil dari banyak orang, ribuan orang yang dipilih oleh beliau. Iya, iya. Saya betul. hanya merasa ya berkah, bisa merasakan, bisa dekat dan bisa berinteraksi sama beliau. Oh, bisa berinteraksi secara Saya spiritual. Iya, Jero Bima sendiri itu bisa berkomunikasi atau mungkin ya, Oh, saya baik. bisa berkomunikasi sama beliau. Itu kelebihan yang di, saya punya. di nyata atau di dalam mimpi atau Nah, secara Saya nyata spirit. Oke. untuk orang Bali baik? percaya spiritual, Betul, betul. alam taksi. Iya. Saya bisa mempunyai kelebihan untuk memanggil roh. Wow. Itu yang saya lebih. Jadi banyak teman-teman saya sudah tahu kelebihan saya. Cuman kadang-kadang di expose media orang pada nggak percaya. Oh terlalu ini, terlalu itu. Saya nggak berani berbohong karena saya Iya, membawa betul. kekuatan alam semesta. Iya. Artinya ketika alam itu kepada saya adalah saya tidak boleh berbohong, saya Betul. tidak boleh sombong, dan saya harus sesuai apa yang saya ucapkan, hati saya dan pikiran saya. Iya. Harus menyatu dalam diri saya untuk apa yang saya pikirkan dan ucapan harus sama. Itulah yang saya bawa. Makanya saya bisa tanpa prasarana apapun saya bisa menghadirkan roh di dalam badan manusia. Orang saya tahu kehidupan reinkarnasi zaman apa. Itu contoh yang bisa saya lakukan. Iya, iya, iya. Dan begitu pun interaksi saya dari 2009 sih saya dituntun oleh alam. Iya. 2009 saya dituntun alam. Sebelum saya masuk ke dalam itu dan saya mengalami hal yang berat untuk proses Iya. hukuman. Baik. Walaupun itu dibilang melanggar HAM dan segala macam, tapi saya terima saja sebagai proses alam Tuhan. Betul. Biarkan Tuhan yang akan menentukan apapun jalan terbaik, karena Tuhan mungkin lebih tahu dibandingkan saya, Iya, dibandingkan betul, kita betul. manusia. Iya. Jadi ketika saya ikhlas, Tuhan berikan berkah. Itu yang saya jalanin dan saya terima. Betul. Dan berkah paling besar apa yang diambil oleh Jero Bima ketika dapat cobaan tersebut ini Nah, saat ini? saya berkahnya adalah yang tidak bisa saya ini. Lupakan ya, dan Ya, paling ketika ada bersyukuri tawaran sekali. uang 1 T, jangan miliar T, jangan masuk penjara. Saya kasih uang 1 T. Saya selalu bercerita sama orang yang ketika adil. Atau masuk penjara tidak dapat uang. Saya pilih saya masuk penjara walaupun saya tidak dapat uang. Kenapa? Karena saya bicara sama Tuhan. Begini ceritanya. Ketika saya bicara sama Tuhan, ini saya sudah semakin gemuk ya. Saya semakin melebar. Cerita ketika saya bicara sama Tuhan, pas suatu saat saya bertanya kepada Tuhan yang menuntun saya, benarkah engkau Tuhan? Ya, saya Tuhan. Bagaimana wujud dan bentukmu Tuhan? Agar saya yakin dan percaya bahwa engkau adalah Tuhan sang pencipta alam semesta, bahwa engkau yang berbicara kepada hamba selama ini. Tuhan berkata, kau tidak percaya kepadaku? Tidak. Aku ingin melihat wujudmu Tuhan. Ingin melihat wujud dan bentukmu. Lalu Tuhan berkata, ketika engkau ingin lihat wujud dan bentuk, bisakah engkau melihat wujud dari laparmu? Kamu merasakan lapar? Bagaimana rasanya lapar? Terasa lapar?
Kita merasakan ketika kita nggak makan berapa hari, lapar itu akan terasa. Betul. Seperti apa rasa lapar itu dan bagaimana rasa lapar itu? Seperti apa yang kita rasakan waktu itu? Jadi saya merasakan itu untuk rasa lapar itu dan tidak bisa kita gambarkan. Sebenarnya itu dah Tuhan. Kau merasakan diriku tapi tidak bisa kau gambarkan bagaimana wujud dan bentukku. Iya. Dengan itu. Lalu saya diam, saya lagi bertanya. Tapi ketika saya makan Tuhan, saya kan kenyang. Hilang lapar saya. Tuhan lagi menjawab. Ketika engkau berdoa, apakah engkau tidak tenang? Karena aku yang datang kepadamu. Woi nangis. Baik. Nangis saya di penjara karena ketika saya merasa semua orang menghina saya, merendahkan saya, tidak menganggap saya, dan saya karena karma saya dihukum di penjara. Di situ saya menangis karena terharu. Tuhan nyata kepada saya. Tuhan betul-betul sayang. Iya. Sampai hari ini saya merasakan berkah Tuhan ketika saya semakin banyak saya punya teman saudara yang mau menganggap saya sebagai saudara. Betul. Ketika saya menangis dalam diri saya dan saya menangis orang diri karena saya penjara sendiri. Tuhan berkata, ketika kau bilang karena karmamu, kau tahu Yesus, bagaimana dia disalib dihukum. Apakah Yesus punya dosa? Apakah Yesus punya karma? Kenapa dia dipuja jutaan umat manusia sebagai Tuhannya agama Kristen seluruh dunia? Yesus nggak punya karma. Buktinya dia menjadi Tuhan yang dipuja jutaan umat manusia di seluruh dunia. Ketika engkau merasa rendah, kau bisa lihat sang Buddha. Dia berjalan kaki, tidak mempunyai apapun. Iya. Dia dihina sama orang-orang kaya. Dia bukan raja, tapi dia dipuja sebagai Tuhannya agama Buddha seluruh dunia. Orang Cina mengakui dia sebagai Tuhan. Begitupun dalam cerita kitab suci Weda, Bhagavad Gita cerita, disebut awatara di dalam kitab suci Weda itu kan Krishna, seorang kusir kuda. Bukan Bima yang gagah perkasa dan bukan Arjuna yang hebatnya luar biasa. Tapi hanya seorang kusir kuda. Ketika kita bilang kusir kuda itu sopir, rendah. Iya. Tapi di mata cerita itu orang yang luar biasa. Iya, betul. Begitupun Nabi Muhammad, bagaimana dia dulu orang biasa yang dicaci dan dihina. Hari masuk ke dalam gua akhirnya menjadi pencerahan dari Tuhan, dia menyebutkan dirinya Allah. Itu proses yang saya rasakan sampai saya tanya, kenapa kau pilih saya Tuhan? Tuhan berkata, banyak manusia yang lupa diri. Mereka berpikir karena agama mereka dilahirkan menjadi manusia. Akhirnya agama dipakai alat untuk menghancurkan, mencari kekuasaan, mencari jabatan, mencari kedudukan. Agama dipakai alat untuk berperang, menghancurkan saudara, negara, dan umat manusia. Bukan lagi agama dipakai iman untuk mencariku dan kematian. Gitu. Tanyakan kepada mereka ketika ada, mohon maaf saya bilang, Pak Ustadz, Pak Pendeta butuh darah. Kenapa darah orang Bali, Hindu kalau di Bali boleh masuk ke tubuhnya? Ketika darah orang Hindu Bali makan babi yang haram katanya. Tapi kenapa boleh ketika golongan darahnya sama? Sama, betul. Kenapa itu bisa? Iya. Begitupun ketika cangkok jantung ginjal, kenapa harus ke Cina? Ketika di Cina di sana lebih murah untuk penyangkokan jantung dan ginjal. Kenapa itu bisa? Dan saya pun ketika diberitakan, bagaimana ketika bayi baru lahir, adakah yang tahu mana agama Muslim, mana agama Hindu, mana agama Kristen? Adakah yang tahu? Kan tidak ada yang tahu. Iya. Kita saja manusia tidak mau sama. Pin HP, pin ATM, nggak mau sama kita. Betul. Kenapa Tuhan kita yang katanya maha sempurna menciptakan kita sama? Lalu saya bedakan. Iya. Akhirnya saya dapat pelajaran dari situ dari Tuhan. Pelajarannya adalah, saya tanya Tuhan, ada berapakah dirimu Tuhan? Satu sama seperti diri. Jika saya dipanggil di spiritual, saya dipanggil Jero Mangkubimo. Iya. Ketika saya dulu di Ormas, di teman-teman saya dipanggil Ketut Ismail. Ketika saya maju ke DPD, saya dipanggil Pak Kris. 3 nama saya nggak ada sama. Iya. Kalau orang nggak kenal, pasti 3 orang yang berbeda. Betul. Ketika saya bicara politik, saya pasti bicara di Kris, saya berbicara politik. Ketika Ketut Ismail, mungkin saya bicara tentang organisasi. Betul. Ketika saya Jero Mangkubimo, saya bicara tentang agama spiritual. Betul. Di mana menuntun di situ nama saya keluar dikenal orang. Nah itu yang bisa saya sampaikan soal anugerah yang luar biasa saya dapatkan di dalam penjara itu. Banyak orang mengatakan itu
lembah kotor tidak. Bagi saya itu adalah rumah Tuhan. Pelajaran, betul. Itu adalah rumah Tuhan. Kenapa? Karena di situ betul-betul kita mencari Tuhan. Mhm. Di luar belum tentu kita akan tiap hari mencari Tuhan. Ketika di dalam penjara kita tiap hari bisa mencari Betul. Tuhan. Karena hanya kepadanya kita memohon dan berminta untuk suatu berkah. Itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa Sobat Lentera TV ya, saya sama merinding mendengar cerita dari beliau. Dan terakhir mungkin pesan-pesan untuk Sobat Lentera TV yang ingin menjadi sosok dan figur seperti Jero Bima gitu ya, sangat disegani, punya ciri khas, punya yayasan, punya organisasi. Yayasan, kan organisasi nggak punya. Yayasan ya Yayasan. sekarang ya, Perkumpulan baik. yayasan. Perkumpulan Nah, yayasan Saya ya. tidak mau nanti saya keluar organisasi, Membuat saya mau kembali. mengulang membuat organisasi itu bukan tipikal saya. Tetapi yayasan saya banyak orang akhirnya dibilang organisasi, jangan berpikir negatif karena tidaklah sama Baik. saya dengan yang dulu. Iya, yayasan. Nah, untuk Cikal Bakal dan juga Sobat Lentera TV yang menonton channel kita gitu, ingin menjadi beliau, ini harus seperti apa Jero Bima? Ya. Menjadi saya. Iya, jadi dimulai dari kepercayaan diri kah atau mungkin punya tekad yang kuat untuk membela negara kah gitu, untuk sosok yang inspirasi semua orang gitu. Saya hanya bilang kepada generasi muda. Iya betul. Nah, generasi saya yang di bawah. Biar yang berani, generasi biar sama, semua berani gitu. generasi yang di atas saya mungkin mereka lebih pintar, lebih hebat dibandingkan saya. Tapi generasi muda, adik-adik saya, anak-anak saya nantinya, marilah berbuat dan berlaku dengan sepenuh hati. Oh. Dan ingatlah bahwa engkau mempunyai saudara lebih banyak, itu adalah berkah. Mhm. Jangan kau kecilkan dan sedikitkan dirimu, banyakkanlah saudaramu. Dimanapun engkau berada, engkau akan bisa hidup karena engkau Betul. mempunyai saudara di mana-mana. Setuju. Dan bawalah kejujuran dan semangatmu. Ingatlah, Tuhan pasti membawamu di dalam proses kebenaran. Tuhan pasti melindungimu. Iya. Jangan pernah ada ketakutan dan keraguan-raguan ketika engkau membawa kebenaran. Mati pun kau mendapatkan tempat terbaik karena Tuhan akan berikan itu. Nah itu. Luar yang bisa biasa. saya- Waduh. Kata-kata petuahnya bisa diambil langsung ya dan bisa dijadikan pedoman hidup untuk para generasi milenial yang zaman sekarang mungkin masih bingung untuk menghadapi banyak sekali masalah, ingin bisa vokal, jujur dulu, tenang dulu, lalu perbanyaklah saudara. Menurut Jero Bima sendiri ya. Jero Bima terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih Suksema. sama-sama. Suksema Mbak. Ya. Semoga di hari kemerdekaan ini Betul. pas dibuat tanggal 17 Agustus mempunyai semangat kemerdekaan. Betul. Sekarang pemerintah khususnya banyak sekali aturan yang harus kita patuhi. Betul sekali. Undang-undang ITE itu sangat berbahaya sekali Iya. bagi generasi milenial Iya, yang betul. tidak tahu tatanan cara berbicara. Iya. Mohon jangan mencaci dan menghujat Betul di sekali. media karena itu akan berbahaya. Mhm. Bukan lagi ucapanmu tapi ketikanmu yang Iya. sekarang berbahaya, akan memenjarakanmu gara-gara hanya ketikan. Iya. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya, begitu sekali, sangat setuju sekali. Kita akan bertemu lagi dengan banyak figur-figur luar biasa yang sangat dikenal di Bali. Sekali lagi, Suksema, Jero Bima untuk Salam waktunya. kesatria ke saya. Wah, bagaimana? Salam kesatria. Terima kasih, Pak. Iya, dan kita akan bertemu lagi Jumat depan di Jumat Time di Lentera TV. Om Santi Santi Om Santi, Santi. Om.